Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofri Armadi dengan nomor BP 18101152610276. Di video ini kita akan belajar bagaimana caranya men-setting www atau homepage dan FTP di Linux. Sebelum itu kita perlu melakukan persiapan. Di sini kita telah men-setting IP address untuk VirtualBox-nya, dan kita juga perlu menginstal Linux-nya tentunya. Nah, di sini saya telah menginstalnya dengan nama Linux Debian UAS. Langsung saja kita masuk ke Linux-nya. Sebelum melakukan setting www dan FTP, kita perlu melakukan setting untuk IP address-nya. Nah, di sini ada dua cara, yaitu cara yang pertama itu cara tidak permanen, dan yang kedua itu untuk cara yang permanen. Untuk cara pertama yaitu kita klik aplikasi, pilih aksesoris, terminal, ketikkan SU untuk masuk sebagai super user, masukkan password. Ketika kita mengetikkan password, dia tidak akan muncul apa-apa ya. Ketikkan cd/etc/network. Kita cek terlebih dahulu dengan if config -a. Nah, ini adalah IP address default atau bawaan dari Linux pertama kalinya ya. Nah, kita perlu melakukan hapus atau pengubahan untuk IP address ini. Caranya, ketikkan IP address del 192.8.eth0. Nah, IP address yang akan kita hapus ini kita ketikkan di sini. Dan untuk ETH0 ini maksudnya dia berada di dalam grup ETH0. Bentar, kita masukkan IP address baru. IP address add untuk menambahkan 2.168.0.1/24. Maksudnya itu nanti untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0 brd plus dev eth0. Oke, kita cek dengan if config. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan pengubahan di IP address-nya. Kita cek apakah berhasil dengan melakukan ping ke IP address tersebut. Baiklah, ini telah berhasil. Kita tekan Ctrl plus C untuk menghentikannya. Kita ping ke Windows. Nah, oke. Untuk setting IP address secara tidak permanen telah selesai kita lakukan. Itu nanti akan hilang ketika kita atau berubah kembali ke default IP address-nya ketika kita mematikan virtual atau mematikan komputer kita. Untuk cara yang kedua, kita perlu melakukan setting IP address secara permanen. Kita ketikkan SU sebagai super user, masukkan password. Untuk cara yang permanen kita ketikkan pico/etc network interface. Nah, kita akan diarahkan ke halaman ini. Kita rubah di sini, kita beri tanda pagar dan spasi di allow hotplug. Kita ketikkan auto ETH0. Untuk internetnya kita ganti menjadi static. Nah, untuk IP address-nya kita masukkan 192.168.0.1. Terus kita kasih netmax
Untuk netmaxnya 255.255.255.0. Untuk networknya 192.168.0.0. Selanjutnya gateway 192.168.0.1. Oke, untuk menyimpannya kita tekan Ctrl plus O, Enter, Ctrl plus X. Oke. Sebelum kita melakukan ping, kita restart terlebih dahulu. Caranya ketik /etc ini .d networking restart. Jika berhasil, dia tidak akan muncul error atau sebagainya. Oke, selanjutnya kita lakukan ping 92.168.0.1. Oke, berhasil. Kita coba ke Windows induk. Oke, berhasil. Nah, berikut adalah cara setting www secara permanen. Nah, setelah melakukan setting IP address di Linux, selanjutnya kita akan melakukan pemindahan file, folder web, dan exam dari Windows ke Linux. Terdapat dua cara, yaitu dengan menggunakan sharing file dan yang kedua menggunakan flash disk. Nah, di sini saya akan melakukan dengan cara flash disk karena menurut saya itu lebih simple. Caranya itu kita harus menyiapkan flash disk dengan file sistem FAT32. Di sini saya akan menunjukkannya. Nah, saya telah menyiapkan flash disk dengan file sistem FAT32. Kalau belum, bisa diformat. Nah, di sini. Oke, selanjutnya kita buka VirtualBox, ke pengaturan, ke USB. Nah, klik tambahkan. Nah, di sini nanti muncul nama flash disk kita ya. Nama flash disk saya SanDisk. Klik OK. Selanjutnya kita cabut flash disknya dari slot dan kita masukkan kembali agar terbaca oleh Linux. Kita tunggu dan kita kopikan file yang telah kita siapkan ke rumah, blok keduanya, pilih salin, masuk ke rumah dan tempel di sini. Oke, telah selesai kita kopikan, kita closekan saja. Kita cabut flash disknya. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan penginstalan pada exam. Kita masuk ke terminal, ke SU, masukkan password, kita ls-kan. Oke, kita lakukan penginstalan pada exam dengan /exam tab. Oke, kita tunggu sampai muncul examnya. Nah, untuk penginstalannya kita hanya next saja ya di sini. Kita closekan saja. Nah, untuk penginstalan ini mungkin membutuhkan waktu beberapa saat. Oke, examnya telah selesai kita install. Selanjutnya kita langsung klik finish saja. Kita closekan ini. Nah, untuk memulai exam ini kita pergi ke manage server dan kita tekan start off. Nah, setelah running semuanya, nah kita closekan saja. Selanjutnya kita perlu
melakukan modifikasi pada file htdocs. Jadi pt ott kita ls-an. Nah, di sini kita perlu melakukan chmod agar folder web yang telah kita sediakan kita bisa masukkan ke folder htdocs ini ya. Kita lakukan chmod untuk melakukan modifikasi pada htdocs. Oke. Setelah selesai, kita kopikan file web yang folder web yang telah kita sediakan. Oke, sepertinya ada kesalahan folder yang saya kopikan. Oke, kita kopikan kembali dengan menggunakan flash disk. Untuk folder yang ini kita hapus saja. Oke, kita kopikan kembali dari flash disk. Oke, selanjutnya kita kopikan file web ini, kita pindahkan ke htdocs. Klik salin, komputer, ke sistem file, opt, lam, htdocs. Kita tempel di sini. Oke, ini kita close saja. Flash disknya kita cabut. Selanjutnya kita lakukan pembuatan database. Kita pergi ke aplikasi, ke internet, kita ketikkan localhost phpMyAdmin. Untuk database, kita buat nama databasenya sekolah. Create atau buat. Oke, kita klik database sekolahnya. Untuk tabelnya kita importkan, pilih browser, dari folder web kita pilih database, buka, pilih go. Nah, untuk tabelnya telah berhasil kita importkan. Kita closekan saja. Oke, kita kembali ke terminal. Kita masuk ke folder htdocs. cd htdocs. Oke, kita ls-kan. Kita masuk ke folder web, cd web. Dan kita masuk ke folder lib, cd lib. Kita ls-kan. Nah, dan kita akan melakukan modifikasi di dalam config.php. Caranya yaitu ketikkan pico spasi config.php. Oke. Di dalam config ini yang perlu kita rubah yaitu untuk nama databasenya yaitu sekolah. Oke. Untuk hostnya localhost. Dan untuk nama hostnya ini kita beri nama localhost karena kita memakai localhost ya. Localhost/web. Oke. Setelah selesai, kita Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita cek apakah berhasil.
kita pilih internet, aplikasi internet, masuk ke web browsernya, kita cek dengan localhost sharing web/web. Oke, untuk webnya telah berhasil kita setting ya. Nah, selanjutnya kita coba di Windows induk. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Oke, kita ketikkan 192.168.0.1/web. Nah, berhasil. Nah, untuk setting www atau homepage-nya telah selesai. Oke, langkah terakhir setelah kita men-setting homepage-nya, yaitu kita akan men-setting untuk FTP-nya. Sebelum itu, kita harus memastikan terlebih dahulu examnya tetap aktif ya. Super user, kita masuk ke CD opt, kita cek apakah examnya masih aktif di /mana tab. Oke, ke manager server. Nah, oke, dia masih running ya. Selanjutnya kita perlu membuat folder di dalam folder web. CD opt, kita masuk ke, kita lihat isi foldernya, kita masuk ke htdoc, kita masuk ke folder web, nah di dalam folder web ini kita buat folder lagi. Contohnya kita buat nama dengan nama saya, Sobri. Oke, agar kita bisa menggunakan folder tersebut dan memodifikasinya, kita chmodkan, chmod Sobri. Oke, selanjutnya kita tambahkan pengguna untuk bisa mengakses direktori yang telah kita buat. Pilih sistem, administrasi, pemakai, dan kelompoknya. Tambahkan pemakai, masukkan user, bebas di sini. Kita namai Sobri, i-nya 3 kali. Oke. Ini sebagai contoh ya. Masukkan kata sandinya. Oke. Klik OK. Nah, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali di yang telah kita buat tadi, kelanjutan. Kita rubah directory name-nya menjadi di mana di dalam folder web tadi. opt/htdoc web Sobri ya. Oke. Kita oke kan. Oke, kita tutup saja. Kita lihat. Nah, di sini kan sudah ada file dengan nama Sobri. Kita masuk ke folder tersebut. Ke opt, htdoc, ke web, ke file Sobri. Oke. Untuk mengecek apakah berhasil, kita menggunakan FileZilla di Windows induk. Sebelumnya bagi yang belum install terlebih dahulu namanya FileZilla
Tetapi di sini saya telah menginstalnya, jadi langsung kita uji cobakan saja. Masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Untuk username-nya sesuai yang kita buat tadi. Oke, kita masukkan passwordnya, kita klik connect. Nah, untuk melihat apakah telah berhasil uji cobanya, saya telah menyiapkan file yang akan diupload. Kita klik kanan, klik upload. File berhasil ditransfer. Kita cek di Linuxnya apakah masuk. Ya, masuk. Nah, dengan demikian kita telah berhasil melakukan setting www atau homepage, dan telah berhasil juga melakukan FTP di Linux. Demikianlah videonya. Jika banyak salah saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.